Nah, bagaimana sih ide awal ataupun cetusan awal sehingga bisa membuat usaha ini? Jadi sesuai dengan konsep saya kan zero waste ya. Jadi bagaimana saya berkeinginan untuk menolkan sampah gitu ya. Menolkan sampah. Dari basic pariwisata, kemudian sampai membuat tempat, kemudian mempunyai produk turunan seperti wine, kue, dan sampai ada ekoenzim. Nah, ini dari mana awal keahlian untuk membuat ini? Halo Sobat Pluters, kembali lagi bersama saya Igede Handika Putra dalam acara BBC, Bincang Bisnis Kreatif. Nah, kali ini kita berada di Kecamatan Banjar bersama salah satu penggiat pelaku usaha di bidang agribisnis yang cukup populer pada saat ini, yaitu kita berada di Panasa Eco Farm. Nah, siapa sih pemilik Panasa Eco Farm ini? Mari kita ulas dalam kegiatan podcast kita hari ini. Bisa diperkenalkan Pak nama? Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Imade Swartipa. Saya asli Desa Dencarik. Ya, saya adalah owner daripada Panasa Eco Farm. Ya, Panasa Eco Farm ya. Dilihat dari usahanya yaitu menggandengkan antara agri dengan produk juga kan, ada produk juga, produk turunan. Nah, bagaimana sih ide awal ataupun cetusan awal sehingga bisa membuat usaha ini? Oke, ya kebetulan ya saya dulu di pariwisata ya, dan kita coba menggabungkan ya dari agribisnis dengan pariwisata. Karena kalau di pariwisata kan kita harus lebih mempunyai nilai lebih gitu ya. Sebenarnya ini kan pertanian sebenarnya ya. Kita mencoba membuat destinasi kecil sebenarnya. Jadi biar bagaimana itu lebih menarik. Jadi kita harus membuat suatu produk daripada hasil daripada pertanian ini gitu. Berarti bukan hanya monoton pada menghasilkan buah anggur saja, berarti bukan monoton juga hanya sebagai petani seperti itu, tapi bisa nilai tambah juga kan. Oke, apa sih basic Bapak basic awalnya kok bisa juga seperti bisa berdiri? Ya, sebelumnya ya saya terjun di pariwisata. Ya, jadi tepatnya di hotel gitu, kerja di hotel gitu, Pak. Di hotel apa dulu? Hotel Hilton dulu. Hotel Hilton. Ya. Berarti memang ada pariwisata, berarti ya ada basic. Betul, Pak. Tahun berapa ini mulai dibangun untuk ini? Untuk pertaniannya, Pak? Iya, untuk ini. Oh, ini tahun 2022. 2022. Jadi tepatnya tanggal 5 bulan 5 2022, dan itu hari kelahiran saya. Saya kebetulan gitu. Bertepatan di hari kelahiran ya, betul. Ya. Berarti setelah COVID berarti ya itu ya, setelah COVID ya. Setelah COVID ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah ini ada ide dan terbentuk juga Panasa Eco Farm, target pertama dulu siapa? Awalnya targetnya siapa? Ya, targetnya sebenarnya kita lokal saja dulu ya. Jadi lokal, ya mungkin nanti mungkin waktu nanti menentukan kita mengarah ke katakanlah go internasional gitu ya. Nah, selanjutnya Panasa Eco Farm kan juga ada produk-produk turunan ya, turunan yang dihasilkan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, produk apa saja yang dihasilkan dari Panasa Eco Farm? Ya, jadi sesuai dengan konsep saya kan zero waste ya. Jadi bagaimana saya berkeinginan untuk menolkan sampah gitu ya. Menolkan sampah. Jadi untuk itu kita mulai dari pohonnya,
dari daunnya kita olah menjadi teh. Daunnya ada Ya olahan teh betul, juga. teh daun anggur. Kemudian buahnya selain dijual, kita yang bagus gitu ya kita olah menjadi fermentasi buah anggur atau istilahnya wine gitu ya. Terus untuk buahnya juga kita olah menjadi jajanan. Terus untuk anggur yang istilahnya tidak layak makan, kita olah menjadi ekoenzim. Ya karena kita konsepnya organik, jadi ekoenzim itulah kita gunakan untuk pemeliharaan daripada kebun ini. Untuk pupuknya. Betul. Nah ini kan apa namanya dari basic pariwisata, kemudian sampai membuat tempat, kemudian mempunyai produk turunan seperti wine, kue, dan sampai ada ekoenzim. Nah ini dari mana awal keahlian untuk membuat ini? Ya sebenarnya kita mencoba saja sebenarnya ya. Awal coba ya kita mencoba dari pariwisata, kita coba gabungan dengan berkebun karena kalau kita berkebun gitu kan ya hasilnya tidak begitu gitu ya. Jadi istilahnya kita biar mempunyai nilai lebih aja lah gitulah. Karena kita kan membuat destinasi jadi pengunjung ke sini itu harus mendapatkan yang lebih gitu, gitu ya. Ya. Terus ini pengolahannya memang diolah sendiri. Betul. Kita olah sendiri ya. Tempatnya juga di sini. Tidak. Kita di rumah punya. Oh, ya. berarti untuk tempat pengolahan di Ya. rumah gitu ya. Jadi berarti di sini tempat apa namanya? Display saja ya. Display saja. Oke, siap. Nah, kemudian ini ada juga menarik ini ada produk-produknya berupa kue yang ada olahan anggurnya. Nah ini siapa yang mempunyai? Oh itu istri. Istri. Ibunya. Ibunya ya. Silakan. Ayo ibu, silakan ibu. Silakan ikut gabung. Di sana. Nah, sini aja. Sini aja. Nah ini menarik karena apa namanya ada campuran buah anggurnya. Ada pemakaian buah anggur di dalamnya. Nah, kita kan juga tahu di mana kadang-kadang petani anggur itu di saat musim panen raya harganya anjlok. Nah, kemudian pasokan dari petani itu banyak sehingga yang membeli juga kan terbatas kadang-kadang kan sehingga pasokan dari petani itu bisa sampai busuk di petani kan. Nah, dengan adanya ini hasil olahan dari buah anggur ini mungkin bisa menjadi solusi nanti kan bagi petani. Itulah menjadi solusi. Nah, ini bagus sebenarnya menarik. Nah, bagaimana sih ceritanya Ibu kok bisa membuat ide kue seperti ini yang ada campuran olahan anggurnya? Terima kasih ya. Ada yang perkenalkan Dumun, nama yang Kadek Sudarmi. Ibu Kadek Sudarmi yang istri dari Bapak. Nih semulanya niki yang dari panennya itu dah yang punya gini. Yang lihat hasilnya terlalu banyak. Nika juga yang ini juga yang sudah lepas dari bijiannya itu kan. Terus kita berpikir kasihan ini kalau dibuang, ini kan masih layak untuk dikonsumsi gitu. Kalau kita kasih tetangga kan tidak enak ya karena udah pus gitu. Banyak yang punya ide mau diapain ini kalau dibuang sayang. Ya kalau yang busuk sudah kita pakai ekoenzim. Ini sebagian bapaknya pakai untuk minumannya, yang pakai olahan permen lah, kayak permen, seperti karamel. Kalau bikin selai itu, tiang pikir tiang karena sudah pernah coba di sini bikin selai karena lama waktunya, tidak mungkin kita sendiri yang bikin selai. Terus olahan selain selai, terus tiang bikin kayak manisan. Permen. Terus kalau itu udah seperti prosesnya itu dihilangkan dulu batunya, biji-bijinya itu dibersihin. Setelah bersih, baru kita olah. Nah, di sanalah saya punya ide untuk menjadikan permen olahannya. Setelah direbus, sudah matang. Tapi kalau bikin permen ini agak cepat ya. Kalau selai itu lama waktunya. Lama ya? Ya. Makanya olahan itu yang bikin permen aja biar waktunya sedikit. Ya. Itulah proses bikin permennya. Nah, dari tadi setelah jadi permen itu, saya coba simpan 1 bulan, Pak. Masih layak nggak untuk dikonsumsi saya, tapi ditaruh di kulkas. Di kulkas ya. Di kulkas. Setelah yang coba,
sampai berapa jam itu enggak ada masalah. Perut enggak sakit gitu. Juga gininya sudah enggak jamuran, makanya yang coba makan. Berarti udah bisa dikonsumsi. Tapi dari tes medis belum ya. Yang penting kita rasain dulu. Berarti tes medisnya belum ya? Belum. Oke. Nah, Niko udah. Terus kalau permen saya bikin, Niki waktunya juga lama, nanti mau diedarkan kemana gitu. Panjang ceritanya. Makanya Tiang enggak bikin permen. Tiang olahan ini aja, terus Tiang bikin kue, Tiang coba dengan mix. Ini sebenarnya bahannya seperti cake biasa, cuma ada campuran permen yang tadi yang bikin ini. Setelah Tiang udah matang, Tiang coba, kok enak. Nah, begitu ada tamu, Tiang coba sajikan. Ternyata banyak responnya. Oh enak kuenya ini dari mana? Terus Tiang ceritakan seperti itu. Oke, berarti sangat menarik ya terkait dengan hasil produk turunan yang dihasilkan oleh Panasa Eco Farm. Nah, mungkin nanti ide-ide yang tadi yang mungkin yang belum bisa diwujudkan seperti pembuatan sleigh yang memang waktu tapi kan sudah pernah dicoba berarti kan. Berarti itu bisa juga menjadi potensi ke depannya, Bu. Artinya ketika sampel produk turunan yang A misalkan sudah berhasil, kemudian lanjut ke yang ke B, kemudian mungkin bisa dilanjutkan lagi untuk itu, walaupun dengan biaya dan tenaga yang memang lebih kan nanti. Tapi kan dengan itu juga pasti dipertimbangkan untuk harga nanti kalau kita pasarkan ke pasar secara luas seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan wine ini, wine ini ada alkoholnya, ada kandungan alkohol? Ya. Itu pernah kita tes itu di bawah daripada 10%. Di bawah 10%. Ya. Jadi tergantung juga buah anggurnya, kadang-kadang yang kuning hasilnya alkoholnya lebih tinggi sedikit gitu. Tapi pada dasarnya semuanya di bawah 10%. Di bawah 10% ya kadarnya. Nah, kemudian ini sudah kemana aja untuk pasar untuk ininya wine-nya? Ya, untuk produk ini sebenarnya kita tidak edarkan, Pak, karena kan masalah izin ya, izin. Jadi kita tetap display di sini ya sebagai souvenir aja sebenarnya. Jadi tamu mencoba ke sini, kita sediakan tester, kalau enak dia beli ya sebagai souvenir itu aja. Kita tidak edarkan kemana-mana gitu. Dan pembuatannya juga tidak begitu banyak gitu, tidak begitu banyak gitu. Oke, siap. Ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan tempat ya, Panasa Eco Farm selain membuat produk turunan dari anggur juga ada wisatanya ya. Nah, coba bisa dijelaskan sedikit terkait dengan paket-paket wisata yang ditawarkan oleh Panasa Eco Farm. Ya, kita buat suatu wisata destinasi gitulah. Destinasi wisata. Destinasi ya. Biasanya kan cuma kebun biasa, kita cuma modif sedikit gitu. Kita ya kebetulan basic kita di pariwisata, apa sih yang diperlukan oleh customer gitu ya. Ya seperti itu kita berkonsep aja sebenarnya gitu ya. Dari konsep itu menghasilkan suatu yang lebih gitu aja. Jadi ya konsepnya kita bisa bicara masalah konsep gitu ya. Jadi konsepnya itu kita mengadopsi berapa konsep sebenarnya. Yang pertama itu A5. A5 itu pertama itu aktivitas, kemudian yang kedua atraksi, yang ketiga aksesibilitas, yang keempat amenitas, yang kelima adalah akomodasi. Jadi aktivitas itu customer itu bisa melihat langsung daripada pemeliharaan daripada kebun ini. Jadi customer itu bisa mendapatkan edukasi dan experience di sini gitu. Kemudian atraksi ya. Jadi ini tempat ini sengaja kita tinggikan biar di bawahnya itu bisa kita adakan atraksi, baik atraksi olahraga, atraksi seni, dan juga kita gunakan pertemuan-pertemuan. Tempat pertemuan ya, yang telah kita lakukan itu event tenis meja kita adakan olahraga di sini ya, di bawahnya ini. Ya, sebali waktu itu pernah. Sebali? Iya, pernah sebali. Kemudian ada pertemuan dari BNI ya, BNI ada juga, BSI, koperasi juga. Ya dari Ganesha juga pernah
lakukan ini. training di sini. Ya. Nah, untuk yang ketiga itu aksesibilitas. Jadi kita membuat destinasi itu biar mudah dijangkau ya. Aksesnya ya. Kita buatkan jembatan, termasuk akses dan fasilitasnya parkir juga kita sediakan, toilet juga kita sediakan, kemudian cuci tangan ya, termasuk juga ya tempat sampah yang memadai. Nah, itu yang selanjutnya itu amenitas. Jadi amenitas itu kita sediakan seperti ini ya tempat-tempat ini, warung gitu ya, warung kecil lah gitu ya, karena pengunjung mungkin ya setelah berkeliling ya pasti haus, kita sediakan ya kita utamakan sediakan olahan di sini sebenarnya, olahan yang ada seperti ini, kopi gitu, dan teh daun anggur ya kita sediakan olahan di sini. turunan dari sini turunan dari ini. anggur ya. Yang termasuk juga kita sediakan souvenir sebenarnya. Ya kita untuk souvenir ini kita membuat suatu perhimpunan di sini, Pak. Perhimpunan namanya PPMD. Jadi Perhimpunan Pengusaha Mikro Dencari. Jadi seandainya ada event, kita undang semua itu, kita pamerkan di sini. Jadi si pengusaha itu bisa mempamerkan hasil usahanya di sini gitu. Berarti ya. dalam kategori UMKM ya? UMKM semua, UMKM. Untuk Dencari saja. Dan sekarang kita kan bentuk sekecamatan, namanya Singa Ratna. Singa Ratna. Ya. Siap. Jadi tujuannya itu biar si pengunjung itu ya selain menikmati ya kebun, olahan, termasuk membawa souvenir juga dari UMKM yang ada di sini. Juga kan, ya kita gandeng. Itu jadi karena UMKM itu tanpa pameran kan itu lambat gininya perkembangannya gitu. Promosinya gitu ya. Oke, yang terakhir itu akomodasi. Ya karena fasilitas kita sediakan satu, karena juga dana kita sediakan satu akomodasi. Jadi bagi artinya pengunjung yang ingin menginap, artinya menikmati situasi di kebun, ya silakan ya itu. Dan ada berapa sudah. Jadi kita tidak begitu bayar, tidak. Ya si kelasnya berapa gitu. Berarti fasilitasnya. Ya. Oke. Nah, selain itu juga di sini kan ada wisata petik anggur ya. Ya, wisata petik anggur. Mungkin bisa dijelaskan sambil dipromosikan juga terkait dengan jasa aktivitas petik anggurnya di sini. Oke, perlu dijelaskan ya, kita kebun ini kan hampir terdiri dari 20 varian anggur. Jadi varian anggur imports. Nah, di sini ya karena kita destinasi untuk buahnya kita tidak jual keluar ya. Jadi kita cukup di sini gitu. Dari pengunjung yang pas mungkin paten itu, pengunjung ini dikenai juga distribusi 10.000 untuk dewasa dan anak-anak 5.000 rupiah. Jadi untuk kebersihan pada Kalau petiknya? Kalau petiknya tergantung, jadi per kilo dia. Per kilo. Yang impor itu ya 100.000 per kilogram ya, per kilogram. Yang 10.000 itu yang tadi itu tiket masuknya aja. Tiket masuknya. Bisa icip, Pak. Udah langsung bisa cicip ya, bisa cicip ya. Cicip di tempat berarti ya. Ya, cicip tempat ya. Di tempat dan sepuasnya. Ya. Oke, sangat menarik sekali ya tempatnya. Oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan ini kan sudah ada 20 varietas. Ya. Ada nggak varietas yang mungkin yang memang Bapak sendiri yang mengembangkan atau akan juga dikembangkan di sini? Sebenarnya untuk pengembangan varietasnya itu kita kan belajar dari hasilnya, ini mana yang terbaik itu yang kita kembangkan gitu ya. Ya ada beberapa yang saya kembangkan. Kebetulan di rumah itu kan kosong, kita kembangkan di sana juga gitu. Nah, oke, siap. Kemudian yang selanjutnya dari awal mulai usaha ini sampai dengan sekarang itu tantangan yang dihadapi itu seperti apa? Tantangannya sebenarnya pada waktu musim hujan sebenarnya. Musim hujan. Jadi tantangannya kalau anggur itu kan nggak tahan dengan banyak air ya.
Jadi disitulah kita betul-betul harus ya bekerja keras. Gimana biasanya kan yang kendala kan fungisidanya terutama itu pungi ya. Ya itu biasanya kalau hujan tuh punginya cepat sekali menyerang anggur gitu. Ya apalagi kita organik gitu, jadi lebih sensitif lah terhadap itu ya. Berarti dari perawatan juga kan? Iya, perawatan betul. Nah, selanjutnya apa target dalam 2-3 tahun yang akan datang untuk Panasa Eco Farm? Ya, targetnya sebenarnya apa ya? Untuk bisa menutupi. Targetnya ya untuk kedepannya biar ini lebih gini aja sebenarnya. Kalau anggur gitu kan tahan di hujan ya. Kita targetnya biar semua itu bisa tercover dengan greenhouse. Kita buat greenhouse ya. Berarti konsep greenhouse ya. Konsepnya greenhouse. Jadi lebih tanaman itu lebih tahan ya. Jadi kalau udah tahan kan hasilnya lebih bagus. Jadi ke hasil lah gitu. Jadi biar bisa untuk kedepannya juga ya. Gitu. Hasilnya ke depan ya lebih bagus lah gitu ya. Siap. Oke. Dari cerita awal jadi pelaku pariwisata, kemudian punya tempat agri. Nah, sekarang apa sih tips-tips buat anak muda yang pengen membuka usaha agri tapi gagal, dan apa sih tips dari Bapak? Oke, terima kasih. Untuk tipsnya sebenarnya kalau kita sebelum kita membuat suatu usaha apapun, yaitu konsepnya dulu. Konsep ya. Konsepnya itu apa gitu, sehingga konsep itu bisa mencapai goal gitu aja. Tapi itu kalau kita bertani tanpa konsep, yaitu kita hanya bisa menjual buahnya saja gitu. Tapi untuk turunannya itu sebenarnya harus dipikirkan dulu ya. Ya seperti inilah. Katakan kita kan kecil, jadi bagaimana biar bisa menghasilkan yang lebih gitu. Jadi selain kita buahnya jual kan turunannya juga, kemudian tiketnya juga, itu kita mendapat 3 keuntungan gitu. Tapi kalau kita tidak berkonsep ya cuma 1 keuntungan buahnya saja gitu. Oke. Nah, ini saya lihat sekarang kan belum ada buahnya. Nah, di bulan apa sih buahnya itu ada, di bulan apa? Kemudian bisa dihubungi kemana untuk bisa ke sini seperti itu? Untuk buah anggur sebenarnya anggur itu tidak musiman ya. Jadi cuma dalam setahun itu menghasilkan 3 kali. Dalam setahun 3 kali? 3 kali. Nah seperti sekarang kita sekarang bulan Juli baru menghasilkan. 3 bulan ke depan. Berarti untuk wisata petik anggurnya di bulan apa aja? Biasanya sudah 3 bulan baru kita buka gitu. Ada media sosialnya? Ya, kita melalui Google Map. Melalui Google Map. Ya, dan termasuk di Facebook juga. Facebooknya sudah ada. Kita share di sana. Instagram. Gitu. Ya. Nama Facebooknya? Panasa Eco Farm. Panasa Eco Farm. Oke, Oke, begitu. Nanti bisa pantau pun cari informasi di di media sosialnya Panasa Eco Farm, sehingga tidak terlewatkan untuk jadwal berwisata ke Eco Farm. Nah, nanti bisa di follow dan diikuti Facebook ataupun media sosial yang lainnya dari Panasa Eco Farm. Oke. Yang terakhir, dari awal apa sih yang sudah dilakukan oleh dinas terkait, maupun nanti bisa disampaikan kesan dan pesan untuk dinas yang terkait? Silakan. Oke, terima kasih. Dari dinas terkait sebenarnya dari dulu sudah dia monitor ya. Ya kita selalu diberikan bimbingan untuk kemajuan daripada Eco Farm ini. Gitu. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dinas atas bimbingannya. Termasuk juga atas memberikan perizinannya juga ya. Di perizinan. Di perizinan juga.
Sehingga Ekopam ini dapat berjalan seperti sekarang ini gitu ya. Mudah-mudahan juga ke depan itu dari dinas itu ya lebih intens lah dalam bimbingan. memberikan bimbingan sehingga usaha kami makin maju untuk ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bapak atas jamuannya serta tempat yang sudah disediakan. Nah, itulah tadi bincang bisnis kreatif kita hari ini di Panasa Ekopam. Saya akhiri kegiatan podcast hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Bye bye. Bye. Terima kasih.